Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimah, jumpa kembali bersama saya dalam dakwah muslimin Indonesia pada hari ini berjudul surah An-Nas. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama beristighfar, kemudian membaca tasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Muslimin dan muslimat seluruh tanah air Indonesia, utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mendengarkan tausiah saya yang bertemakan surah An-Nas. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat beliau hingga yaumil kiamah nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, demikianlah itu bunyi daripada surah An-Nas yang akan kita kupas bagaimana manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terjemahan daripada surah An-Nas ini pertama dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kepada Tuhannya manusia. Itu arti daripada ayat pertama. Kemudian malikin nas, yang menjadi sesembahan manusia. Jadi An-Nas pada judul tema surah kita pada hari ini itu namanya An-Nas, jadi artinya manusia.
Kemudian pada yang ketiga, ayat yang ketiga, ilahinnas, Tuhan yang menjadi sesembahan manusia. Yang kedua tadi, Tuhan yang merajai manusia. Kemudian pada yang keempat, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, daripada setan yang suka berbisik. Jadi daripada berlindung kita itu daripada setan yang suka berbisik. Jadi yang suka berbisik. Dan setan itu ada pada pengertian di ayat kelima bahwa terdiri dari manusia, terdiri dari jin yang suka bersembunyi pada dada manusia, baik dari jin maupun golongan manusia. Nah, jadi seperti itu terjemahan daripada ayat An-Nas ini. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, kemudian sesembahan yang merajai manusia, sesembahan manusia, dari bahaya setan yang suka berbisik, yang berasal dari bisikan jin yang berada pada dada manusia, kemudian dari golongan jin dan manusia. Di sini Allah menurunkan surah An-Nas ini untuk memberikan perlindungan kepada manusia. Jadi bentuknya ayat ini. Jadi pada surah An-Nas ini. Jadi Rasulullah menyuruh surah An-Nas ini sebagai perlindungan kita sebagai muslimin, muslimat di seluruh tanah air Indonesia. Jadi kita berlindung dengan menggunakan surah ini. Contohnya Rasulullah misalnya ketika kita mau tidur, jadi menambah surah An-Nas ini di samping surah misalnya Ayatul Kursi, kemudian Fatihah, surah Al-Falaq, Qul huwallah, kan ada di situ istilah Fatihah 4 ya ulama. Jadi baca sebelum tidur Fatihah 4 untuk melindungi kita selama tidur sepanjang malam sampai bangun menjelang subuh. Jadi bacalah Fatihah 4, diantaranya surah An-Nas ini baik sekali digunakan untuk kita di saat tidur sepanjang malam. Jadi baca surah Fatihah 4, kemudian ditambah dengan surah Ayatul Kursi untuk dapat melindungi kita selama tidur, tidak diganggu oleh jin atau oleh setan, itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya, nah jadi ada misalnya pertanyaan, seandainya sudah juga kita membaca surah Fatihah 4 ini yang ada di antara surah An-Nas, tapi kita bermimpi buruk juga misalnya. Nah, maka jalan keluar apabila kita mimpi buruk masih, maka kita harus berudah sedikit ke sebelah kiri. Jadi ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu berludahlah sedikit di sebelah kiri. Kemudian baca itu adalah anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bagus dibaca surah An-Nas ini menjelang tidur. Kemudian juga bagus di saat kita mengalami ada rasa takut yang demikian. Nah, misalnya kita berada di suatu tempat sendirian, kemudian misalnya hujan sangat lebat, lampu padam lagi. Nah, bagus juga baca ini. Selain misalnya untuk lebih tinggi kedudukannya, baca juga misalnya Allahullah. Jadi Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai habis Ayatul Kursi. Nah, ini bagus. Jadi surah-surah yang demikian ini adalah surah-surah perlindungan kepada manusia. Jadi aku berlindung kepada Tuhannya manusia, kemudian yang merajai manusia. Jadi Allah itu raja di raja yang maha raja. Jadi kalau zaman dahulu Indonesia itu banyak sekali kerajaan. Jadi raja-raja per tiap pulau, per suku ada rajanya. Nah, sekarang raja di raja, maha raja itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sembah itu hanya satu. Nah, hanya satu dan tidak dapat diketahui letaknya di mana, apakah di depan, tidak, apakah di samping, tidak, apakah di belakang, tidak,
Tapi Allah kedudukannya sangat tinggi. Jadi ulama menyebutkannya di aras. Di aras itu di mana? Wallahu alam bisawab, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui di mana letaknya Allah itu pada saat beliau mengalami Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian muslimin dan muslimat di seluruh tanah air Indonesia, jadi merajai manusia, kemudian menguasai manusia dari bisikan setan yang bersembunyinya di mana? Oh, ternyata setan itu bersembunyi di dada. Jadi kalau ada pada saat kita kehidupan sehari ini berbisik-bisik di telinga misalnya, oh itu bukan setan, tapi manusia. Misalnya ada kawanan bisik-bisik ke telinga kita, ini, tapi dia membisikkan hal-hal yang tidak baik misalnya. Nah, itu karena dia mungkin terpengaruh dengan iblis atau jin yang ada di dadanya. Jadi bukan dia yang jinnya, tapi dia terpengaruh. Jadi tidak yang bisikan yang semacam di telinga, tapi ini adalah yang memang ada berdiam di dadanya manusia. Apakah di dadanya manusia itu dalam hati? Wallahu alam bisawab. Nah, jadi wallahu alam bisawab, meskipun ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa apabila hati manusia itu hitam, jahat, maka jahatlah seluruh tingkah lakunya atau lisannya. Itu juga wallahu alam bisawab. Nah, jadi yang berdiam di dadanya manusia ini di bagian mana itu di Al-Qur'an pada surah An-Nas ini sudah dikatakan bisa berupa jin, bisa juga berupa memang manusia langsung. Jadi manusia ini juga bisa mempengaruhi manusia lain. Jadi tapi kemungkinan ini penjelasan daripada ulama itu biasanya dalam mimpi. Jadi ada tokoh manusia yang sangat jahat misalnya, lalu dia mengupahkan kepada dukun kan manusia juga, tapi alirannya aliran sesat. Jadi ilmu-ilmu yang dipakainya itu ilmu-ilmu hitam, sehingga dari perbuatan si dukun ini dia mampu siapa namanya, mana tanggal lahirnya, mungkin siapa orang tuanya, hari apa dia lahir, langsung dia menggunagunai dengan itu tadi, keterangan itu tadi. Nah, kemudian dia sampai, jadi guna-guna dari dukun itu sampai ke orang yang diguna-gunai tadi, tapi masukkan dalam alam mimpi. Jadi apabila seseorang yang kena guna-guna ini keimanannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, maka yang menggunai-guna itu biasanya langsung dia tahu, oh si ini yang mengguna-gunai dia tadi malam. Walaupun orang itu kelihatan baik, mungkin orang itu misalnya melalui mengupahkan. Nah, ini namanya dari manusia, wahai muslimin dan muslimat. Itu dari manusia menuju ke manusia langsung. Tetapi manusia yang pandai dengan aliran sesat tadi juga karena dia pengaruh jin tadi yang ada di dadanya. Kemudian bagaimana bentuk jin yang memang asli jin? Nah, ini biasanya memang sudah diadakan oleh Allah. Jadi kembali ke Allah juga. Allah yang mengadakan jin itu mempengaruhi di dadanya berupa suara-suara yang keluar dalam hatinya. Jadi hati itu bagian mana? Hati di dalam dada, hati itu bagian mana? Wallahu alam bisawab. Apabila orang yang ilmunya tinggi, ilmu agamanya cukup tinggi, dia juga beribadah, sholatnya pernah sewaktu-waktu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, maka orang ini juga pasti mendengar langsung lah, oh dia setiap hari itu tahu bahwa jin selalu mempengaruhinya. Jadi suara-suara itu tidak hilang karena memang ada tertulis, jadi tersurat di Al-Quran. Tapi si orang yang alim dan si orang yang tokoh ilmu agama yang memang bersih, jadi ketauhidannya bersih, ibadahnya bersih, mampu aja menguasai, tidak terpengaruh. Jadi kedua hal tadi, pengaruh dari manusia, bisikan manusia yang ada di dada terbit di mimpi, kemudian pengaruh langsung dari jin yang memang jin yang sudah ditakdirkan Allah di dadanya. Memang ada suratan kan Anas, dalam surat Anas ini, tapi si manusia ini memang mampu aja menguasai. Jadi dia menganggap biasa aja.
keduanya itu biasa. Jadi dalam suratan takdir. Nah sekarang yang jelas kita antara bisikan di dada itu tadi baik dari manusia atau jin, tidak boleh keduanya terpengaruh. Jadi kita terpengaruh fokus ibadah, harus sholat, wusu, ikhlas. Jadi ikhlas mereka yang dari pihak jin atau dari pihak manusia yang jahat itu kada akan mampu memusnahkan, kada akan mampu memperbuat orang yang memang ibadahnya ikhlas, ketakwaannya ikhlas, kemudian amal solehnya ikhlas. Jadi tetap aja dia kembalikan kepada Allah. Maka kalau dia jatuh sakit, dia sakit karena Allah lah. Kalau dia sembuh, ya sembuh, memang Allah yang menyembuhkan. Usahanya dia misalnya secara alami minta tolong orang alim, misalnya minta doakan, kemudian misalnya dia berobat ke rumah sakit, ke dokter, ke menteri, semua jalan dijalani, itu namanya syariat. Syariat itu artinya usaha. Jadi usaha, apabila dia berusaha kemudian berserah diri kepada Allah, ini namanya takwa. Jadi tidak lepas semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anas tadi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kembali juga segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia selalu berusaha itu selalu sebaik-baiknya. Jadi beramalan Anas sebelum tidur baik. Di saat takut membaca ini pernah ada cerita. Jadi seorang wanita, kebetulan wanita ini zaman sekarang ini, wanita ini kemudian pada pengalaman hidup wanita ini, dia memang beribadah. Nah suatu saat dia bermimpi melihat sosok yang berjaket hitam kemudian mau menjamah anaknya. Jadi si wanita ini punya anak gadis. Nah wanita ini karena memang hafal surah-surah Al-Quran, dia akan terbit secara langsung. Jadi beliau mengatakan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ternyata itu jin menghilang langsung. Nah hanya dalam mimpi. Sebelum wanita ini terbangun, dia dengar wanita anaknya yang di samping teriak, mama, ada apa. Si wanita janda ini tetap tidak terbangun. Nah sampai menjelang subuh, ini adalah pengalaman spiritual yang langsung dan benar. Jadi surah Anas adalah pelindung bagi manusia. Di samping itu juga ada surah lain seperti surah Ayatul Kursi. Cuma Ayatul Kursi ini lebih tinggi lagi tingkatan jenis ujiannya. Jadi di dalam menghafal atau mengamalkan suatu ilmu biasanya memang ada ujian. Jadi apabila ujian itu dilalui dengan mudah, biasanya selamat aja. Memang benar ayat suci Al-Quran itu, benar surah Al-Quran itu. Jadi lain waktu muslimin dan muslimat kita akan ketemu di Ayatul Kursi. Jadi Ayatul Kursi surah pelindung bagi umat manusia yang kurang lebih sama dengan surah An-Nas, tapi tingkatannya lebih tinggi. Jadi Ayatul Kursi ini ketika terbit, ini semua jin, semua iblis takut. Ini menurut cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Salah hilaf saya mohon maaf dan minta rela. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.